kelompok sosial. Jangan skip ya guys. Bye-bye. Halo guys, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa sih itu kelompok sosial? Kelompok adalah sekumpulan individu yang terorganisir dan memiliki tujuan, kepentingan, atau aktivitas yang sama. Sedangkan sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki interaksi hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang terorganisir dalam suatu struktur sosial. Di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Emil Durkheim bahwa kelompok sosial adalah salah satu entitas yang terbentuk dari individu-individu yang saling terhubung melalui norma dan nilai bersama. Yang kedua itu ada menurut Ralph Linto. Kelompok sosial adalah kelompok seorang yang memiliki kesamaan karakteristik atau tujuan. Nah, yang ketiga ada menurut Herbert Blumer bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan membentuk makna melalui komunikasi. Yang terakhir, yang keempat, menurut Talcott Params, kelompok sosial sebagai sistem interaksi antara individu dan individu yang memiliki struktur tertentu yang setiap anggota memiliki peran berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu adanya tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya interaksi antar sesama individu di dalam kelompok. Yang ketiga, adanya keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat, adanya norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan di dalam kelompok. Apa sih tujuan dari kelompok sosial? Tujuan dari kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama, mencapai tujuan bersama yang dimana kelompok seringkali dibentuk untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang kedua, menyediakan dukungan sosial yang dimana kelompok dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan praktis kepada anggotanya. Yang ketiga, ada interaksi sosial yang dimana kelompok menyediakan kesempatan bagi para anggota untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang terakhir, yang keempat, pengembangan diri yang dimana kelompok dapat membantu anggotanya dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan. Kelompok sosial terdapat 2 jenis, yaitu kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat, karena itu hubungannya lebih erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal impersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Ketiga, kelompok dalam atau in-group. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluargaku, negaraku, dan profesiku. Yang keempat, kelompok luar atau out-group. Out-group dapat berubah in-group karena adanya kontak dan komunikasi yang memungkinkan interaksi sosial antara kelompok atau antara individu terjalin dengan baik, sehingga muncul rasa simpati. Yang kelima, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Yang keenam, kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Kemudian kelompok sosial tidak teratur, yaitu yang pertama kerumunan sosial atau crowd. Kerumunan sosial atau social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Yang kedua, public. Public merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Yang ketiga yaitu massa. Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen, sehingga Jadi apa sih teman-teman adanya fungsi kelompok sosial? Kelompok sosial sangat beragam, salah satunya meningkatkan kualitas diri. Kelompok sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Mereka mempunyai ciri dan identitas yang mempunyai kesadaran kolektif dan sebagainya, karena manusia dengan manusia lain saling membutuhkan. Selanjutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Kelompok sosial terjadi karena 4 faktor kesamaan, yaitu yang pertama kesamaan genealogi. Kesamaan genealogi berhubungan dengan ikatan darah dan keturunan. Contoh kelompok sosial berdasarkan kesamaan genealogi adalah keluarga dan ikatan keluarga besar marga tertentu. Yang kedua, kesamaan geografis. Kelompok sosial berdasarkan kesamaan geografis dibagi menjadi 2, yaitu kesamaan geografis wilayah tempat tinggal
tinggal, dan kesamaan geografis wilayah asal. Yang ketiga, kesamaan kepentingan. Kelompok sosial ini terdiri dari individu dari berbagai suku, ras, agama, wilayah asal tempat tinggal, tetapi mempunyai satu kepentingan yang sama. Dan yang keempat, kesamaan keyakinan. Kelompok sosial berdasarkan keyakinan dibentuk untuk mempermudah aktivitas ibadah. Pembentukan kelompok sosial juga terjadi karena sifat manusia yang membutuhkan satu sama lain. Dalam kelompok sosial ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi manusia.